Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak, Ibu, dan tuan-tuan semua, dan kita semua yang saat ini sedang tersesat, yang banyak dosa, kita semua yang saat ini sedang lapar, sedang ekonominya susah, kita semua yang saat ini tak punya pakaian, tak punya apa-apa, kita semua yang saat ini belum dapat hidayah, belum bisa taat, maka perkenankan saya membacakan sebuah hadis qudsi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya bacakan, bayangkan dan merasakan hadis qudsi ini disampaikan langsung kepada Anda, kepada saya, kepada kita semua. Bayangkan dan rasakan hadis qudsi ini. Sekarang simaklah hadis qudsi berikut ini agar Anda mengetahui sebesar apa Anda membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Allah berfirman, "Wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu sesat kecuali yang aku tunjuki hidayah. Maka memintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku beri kalian petunjuk. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu lapar kecuali yang aku beri makan. Maka memintalah makanan kepadaku, niscaya aku beri makan kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu telanjang kecuali yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku beri kalian pakaian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian bersalah siang dan malam, sementara aku mengampuni segala dosa. Maka meminta ampunlah kalian kepadaku, niscaya aku ampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu menggapai kemudaratanku sehingga kalian membahayakanku, dan kalian juga tidak akan mampu menggapai kemanfaatanku sehingga kalian memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, kalaulah seluruh generasi awal dan generasi akhir kalian, serta seluruh bangsa manusia dan bangsa jin kalian adalah seperti hati orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka itu pun tidak akan memberikan tambahan apapun terhadap kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku, kalaulah seluruh generasi awal dan generasi akhir kalian, serta seluruh bangsa manusia dan bangsa jin kalian adalah seperti hati orang yang paling nista di antara kalian, maka itu pun tidak akan membuat kekuasaanku berkurang. Wahai hamba-hambaku, kalaulah seluruh generasi awal dan generasi akhir kalian, serta seluruh bangsa manusia dan bangsa jin kalian berdiri dalam sebuah bukit, kemudian kalian semua mengajukan permintaan kepadaku, lalu aku beri setiap orang apa yang ia minta, maka apa yang ada pada di sisiku tidak akan berkurang sedikit pun, kecuali sebagaimana sebatang jarum mengurangi air samudra ketika dicelupkan ke dalamnya. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Saudara-saudara tercinta, bacalah sekali lagi hadis di atas.
bukan dengan lidah Anda, namun dengan hati sanubari Anda. Jadikan panggilan, wahai hambaku. Bayangkan ketika ini langsung disampaikan kepada Anda dengan mengatakan, wahai hambaku, sebagai peringatan untuk Anda agar Anda tidak lalai ataupun pergi begitu saja. Pernahkah Anda katakan kepada diri Anda suatu hari, aku ingin bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah? Rob sekarang memanggil Anda dan menyerukan, mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku beri kalian petunjuk. Ya, Anda cukup memohon petunjuk. Anda cukup berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menepati apa yang Dia perintahkan dan akan memberi Anda hidayah. Percayalah saudaraku, sebab ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya melihat Anda masih tidak tergugah dengan hal ini. Maka mintalah petunjuk kepadaku, mintalah makan kepadaku, mintalah pakaian kepadaku, mintalah ampunan kepadaku. Allah menyuruh Anda berdoa kepadanya agar Dia memberi Anda petunjuk, makanan, pakaian, dan ampunan. Ya Allah, alangkah payahnya Engkau, wahai hati. Belum tiba jugakah saatnya bagimu untuk bangun dan tersadar? Kalau memang Anda tidak mempercayai hadis qudsi di atas, tidakkah Anda percaya bahwa apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala selamanya tidak akan pernah berkurang, apalagi habis? Saya rasa Anda akan mengatakan, ya, tentu saja kami percaya itu, sebab kami adalah orang-orang mukmin. Saudaraku, ketahuilah bahwa setiap ucapan mengandung hakikat. Nah, apakah sebenarnya hakikat ucapan Anda? Bukankah Anda akan berdoa kepadanya, berdiri di depan pintunya, seraya mengatakan, kami orang miskin yang mengharap ampunan dan keridhaan? Mengapa saya lihat Anda terdiam? Perhatikan saudara, berapa banyak kenikmatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bumi semenjak diciptakan sampai sekarang. Pikirkan pertanyaan ini dengan penuh konsentrasi dan pendalaman. Lihatlah hujan, buah-buahan, sinar dan kalori, serta angin yang bertiup. Bahkan, lihatlah diri Anda sendiri, berapa banyak kenikmatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Anda. Harta yang sedang Anda miliki ini dari manakah datangnya? Anda mungkin mengatakan, dari ayah saya. Lantas, dari manakah ayah Anda mendapatkannya? Anda akan melanjutkan, dari kakek saya. Saya teruskan lagi, dari manakah kakek dan kakeknya kakek Anda mendapatkannya? Saudaraku tercinta, siapakah sebenarnya sang pemberi yang begitu dermawan? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu namanya adalah Al-Karim, yang berarti Zat yang Maha Memberi tanpa diminta. Subhanallah, apalagi jika diminta. Sadarlah, wahai hati, dan segeralah berdoa kepada Allah. Mintalah kepadanya dan latihlah tanganmu menengadah. Seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, apakah Tuhan kita itu jauh sehingga kita menjauhnya, ataukah Dia dekat sehingga kita cukup berbisik kepadanya? Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepadaku. Al-Baqarah ayat 186.
Subhanallah, pertanyaan yang ditanyakan oleh lelaki tersebut adalah pertanyaan mudah, tapi mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawabnya? Apakah karena beliau tidak mengetahui jawabannya? Tentu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahuinya. Namun yang kemudian menjawab pertanyaan ini adalah Yang Maha Dekat, yang akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa, dan bukannya orang yang beriman, bertakwa, dan rajin ibadah serta mengerjakan sholat. Saudara-saudaraku, tuan-tuan semuanya, demikianlah hadis qudsi yang saya bacakan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan renungan bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.